Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Kita jumpa lagi pada mapel Simkomdik pada pertemuan kedua tentang tampilan, bagian, dan pengertian worksheet Microsoft Excel. Kita mulai aja. Minggu yang lalu kita sudah banyak membahas apa yang sebenarnya namanya workbook, terus ada worksheet juga, tapi belum secara khusus, masih kita menerapkan secara umum. Nah, kali ini kita belajar tentang namanya worksheet dan fungsinya untuk apa. Pengertian dari namanya worksheet Excel adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel, diproses dan ditampilkan pada workbook-nya atau programnya atau Excel-nya itu sendiri. Data tersebut diatur oleh namanya workbook sehingga dapat dipindahkan atau di-copy pada worksheet lainnya. Worksheet terdiri atas baris atau disebut dengan row dan kolom. Berdasarkan jumlah baris dan kolom pada Microsoft Excel, worksheet Microsoft Excel berisi sekitar 17 juta sel sekian. Nah, banyak sekali ya. Jadi datanya banyak sekali yang bisa kita inputkan pada worksheet di Microsoft Excel. Ini satu worksheet. Kalau nanti kita membuat sheet-sheet yang lain, bayangkan berapa yang bisa kita masukkan pada satu program atau data di Microsoft Excel. Bisa puluhan juta, bisa ratusan juta. Kita lanjutkan aja. Baris atau disebut dengan row. Nah, di Excel, di sini mengidentifikasi sel secara horizontal. Nah, baris Microsoft Excel diidentifikasi melalui dari baris 1 sampai 1 juta sekian. Sehingga jumlah baris pada Microsoft Excel adalah sekitar 1.048.576 baris. Anda dapat menuju sel baris terakhir dengan menggunakan Ctrl plus peg down. Jadi ada tulisan peg down di keyboard kalian. Kamu tekan Ctrl dulu, baru kamu tekan peg down yang ada di keyboard kalian. Secara praktek nanti kita praktekkan kalau pembelajaran kita fix luring semua. Terus berikutnya adalah kaitan dengan namanya kolom. Pada kolom Excel di sini mengidentifikasikan sel secara vertikal. Vertikal berarti atas ke bawah kan? Nah, kolom Microsoft Excel diidentifikasi mulai huruf A sampai X, FD. Banyak sekali ya. Itu ada A, setelah A, Z, A, B, dan selanjutnya sampai X, FD. Banyak sekali. Nah, sehingga jumlah dari kolom Microsoft Excel ada sekitar 16.384. Anda dapat menuju sel kolom terakhir dengan menggunakan Ctrl plus N. Jadi tekan Ctrl dulu, kalian tekan N pada sebuah keyboard kalian. Itu juga digunakan untuk apa? Menuju ke kolom paling bawah sendiri atau kolom paling akhir. Nah, bagaimana cara kita membuat atau menamai worksheet kita? Karena di situ worksheet itu banyak. Sama di sini kita contohkan ada data siswa atau data mahasiswa, ada data dosen atau data guru. Nah, sebenarnya kalau kita tambahkan ada tanda plus di situ kita tambahkan, kita bisa membuat sheet banyak sekali atau worksheet banyak sekali. Tapi coba kita membuat yang pertama di sini ada worksheet 1 dan worksheet 2 atau sheet 1 dan sheet 2 dan seterusnya sebenarnya kita rubah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita bisa gunakan cukup dengan double klik nama sheet pada sheet atau bisa kalian klik kanan di situ kalian pilih rename. Bisa ditulis ganti sama data siswa terus atau data mahasiswa, data dosen ataupun data guru. Nah, misalnya gitu. Jangan klik kanan atau klik 2 kali. Klik kanan, klik rename atau klik 2 kali. Kita fokuskan lagi. Nah, bagaimana cara menghapus dan menambahkan dari namanya worksheet? Sebenarnya tadi udah saya tinggung bagaimana sih cara menambahkan, yaitu dengan cara kita klik tanda plus pada kanan bawah di situ.
Jadi kita ada tanda plus di situ, kita klik aja. Kita akan menambahkan sheet-sheet yang lain. Kalau menguranginya gimana? Kalau menguranginya ya klik kanan di situ ada tulisan delete. Nah, dapat klik kanan pada sheet yang ingin kita hapus lalu pilih delete. Itu bagaimana cara kita menambahkan atau menghapus. Nah, terdapat dari beberapa opsi yang ditampilkan saat kita pengguna kita melakukan klik kanan. Nah, kita lihat di situ ada menu insert, ada delete, ada rename, ada move or copy, ada view codes, ada protect sheet, ada tabs, ada hid, dan ada unhid, ada select all sheet. Kita contohkan di sini ada insert. Nah, insert digunakan untuk menambahkan worksheet baru serta jenis lembar kerja yang lainnya. Itu namanya insert. Ataupun plus itu sama juga kita menggunakan namanya insert. Delete. Tadi delete digunakan untuk menghapus worksheet yang sudah ada. Rename. Mengganti nama. Tadi udah kita sebutkan. Atau kita jelaskan. Ada namanya move or copy. Yaitu bisa cut ataupun istilah memindahkan ataupun istilahnya mengcopy aja. Nah, digunakan untuk mengurutkan worksheet atau menggandakan worksheet tersebut. Ada view code digunakan untuk menampilkan kode virtual basic atau kita gunakan makro. Jadi Excel juga bisa gunakan makro. Kalau kalian bisa bahasa pemrograman secara lancar, secara basic, sama kalian bisa mempelajari tentang kode Visual Basic, kalian bisa masukkan pada sheet view code-nya. Jadi kita masukkan. Berikutnya nomor 6 adalah protect sheet. Digunakan untuk mengamankan sheet seperti menambahkan password. Biar saat kita klik ke delete nyata nggak bisa. Kita masuk nggak bisa. Kenapa? Karena di situ ada proteksinya, jadi diisi passwordnya. Kalau nggak ada passwordnya, nggak bisa kita masuk, ataupun kita delete, ataupun kita pindahkan datanya. Nah, tab color. Tab color di sini adalah cuma digunakan untuk membedakan aja antara sheet 1 dengan sheet yang lainnya. Sama di sini data siswa, data guru, data TU, terus ataupun yang lainnya data siswa, data pegawai atau data dosen, misalnya kayak gitu. Hid di sini adalah untuk menyembuhkan dari worksheet sehingga worksheet tidak muncul pada tab sheet-nya. Nah, kalau ahid adalah menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan. Tadi nomor 8 adalah disembunyikan, nomor 9 adalah di unhid-nya. Terus berikutnya adalah select all untuk memilih semua dari worksheet dalam workbook yang aktif. Di situ bisa kita pilih. Nah, selanjutnya adalah tombol navigasi. Di situ tombol navigasi digunakan untuk apa sih? Digunakan untuk mengaktifkan atau memindahkan dari worksheet ke satu ke yang lainnya. Itu tombol navigasi. Contohnya ada pada di samping kiri bawah itu. Ada fotonya itu. Nah, saya kira itu aja untuk materi hari ini. Untuk minggu depan, kita masih tetap belajar Excel, masih tetap belajar lagi tentang Excel. Hari ini, 2 kali pertemuan ini tidak ada tugas. Kemarin nggak ada tugas, hari ini juga masih belum ada tugas. Minggu depan, insya Allah, untuk pertemuan ketiga, kita masuk dan kita berikan tugas kaitan dengan kemarin. Apa itu dengan workbook, apa yang disebut dengan namanya worksheet, dan materi yang berikutnya. Oke, itu aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.